Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yoska Oktaviano, dosen tetap pada program studi jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam rangka sertifikasi dosen, khususnya terkait unsur pengajaran sebagai bagian dari pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi. Saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada jenjang S1, teknik pengecoran logam, kemudian sistem perancangan teknik, kemudian teknik material, teknik pembentukan, dan chapter design. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada teknik pengecoran logam. Mata kuliah ini bobotnya sebanyak 2 SKS. Perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun mata kuliah ini membahas prinsip dasar, metode, dan aplikasi teknologi pengecoran. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik logam yang akan dilebur, kemudian bagaimana mendesain sistem cetakan, bagaimana mengetahui teknik peleburan dan proses pembentukan yang terjadi, termasuk menghitung cara membuat sistem saluran tuang, menghitung bagaimana pola dibuat, dan terakhir mahasiswa memahami bagaimana menganalisis cacat pengecoran atau quality control terhadap produk-produk pengecoran. Dan juga kami menyampaikan dengan membuat praktik di laboratorium sehingga mereka paham bagaimana cara memproses pengecoran ini. Dalam menyampaikan mata kuliah, saya menerapkan sistem pengajaran dalam bentuk ceramah, kemudian diskusi kelompok, termasuk tanya jawab, juga studi kasus yang terjadi di industri pengecoran logam, dan juga menyempatkan untuk melakukan kunjungan industri di beberapa industri pengecoran logam. Untuk mendukung ini, saya menyertakan video rekaman mata kuliah teknik pengecoran logam. Videonya nanti akan disampaikan, dilampirkan pada materi yang kami kirimkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah tentang teknik pengecoran logam, dan ini saya sampaikan di awal sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengecoran logam gitu ya. Jadi kita yang pertama poinnya adalah bagaimana memahami proses dasar pengecoran logam. Yang kedua, mengetahui jenis cetakan dan pola. Pola itu sama kayak kalau waktu kecil kita pernah lihat malam ya. Nah itu pola. Atau kita mau buat baju pola tapi itu dari kertas. Ini dari kayu atau enggak dari dies ya, dari besi. Kemudian metode pengecoran seperti apa? Nah selain itu terakhir ada cacat pengecoran. Cacat pengecoran ini bisa kita bilang defect ya. Gampangnya gini, pada saat kita buat agar-agar, kemudian kita lihat setelah jadi ada gelembung-gelembungnya, nah itu namanya cacat. Itu analoginya gitu. Kemudian, nah ini prosesnya itu sama, logam kemudian dilebur, jadi ada yang namanya dapur peleburan logam itu untuk membuat supaya logam ini cair.
logam itu ada besi tuang, ada baja tuang, kemudian ada aluminium. Ada 3 macam. Ini beda-beda nih temperaturnya. Kalau besi tuang itu titik leburnya di 1350. Tapi begitu dituang dia harus di 1550 sampai 1600. Kenapa? Karena pada saat tuang kan ada penurunan suhu, ya enggak? Nah, supaya tidak terjadi gampangnya ini, supaya tidak terjadi pada saat tuang nggak bisa dituang, beku, maka dia harus tinggi. Ada lagi baja tuang. Baja tuang itu kalau kita lihat diagram FEC, titik leburnya itu pada saat dia di 1350. Titik tuangnya itu sampai di 1700. Gitu ya. Yang paling rendah adalah aluminium. Aluminium itu 700, titik tuangnya itu sampai di 1200. Dasarnya apa? Diagram FEC. Jadi dari mulai zaman dulu sampai hari ini masih dipakai nih teknik pengecoran logam. Nah, ini pembuatan pola, kemudian pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan, pendinginan. Jadi pada saat kita membuat satu material dengan proses pengecoran, kita harus tahu dulu kita membuat apa. Anggap aja kita membuat tahu nggak, kaliper, tahu ya? Atau paling gampang brake drum, motor ya. Nah, itu prosesnya dengan pengecoran. Bagaimana itu supaya jadi? Maka kita perlu buat benda sama kayak itu, persis gitu ya. Anggap aja kita mau buat yang solid, bentuknya misalkan kotak gitu ya. Kita buatlah cetakannya kotak, polanya kotak. Kita buat dengan penambahan penyusutan. Jadi kalau ukuran bendanya itu misalkan 5 x 8, maka kita buat penambahannya sekitar 1%. Jadi 5 tambah 1%, 8 tambah 1%. Nah, ini nanti akan kita detailin pada saat bagaimana pembuatan pola ini. Ini ada ilmunya sendiri pembuatan pola. Juga kalau waktu membuat pola ini kita harus tentukan yang mau kita buat ini apa materialnya, baja atau besi, karena beda-beda penyusutannya. Paling tinggi penyusutannya apa? Ada yang tahu nggak? Baja, besi, aluminium paling tinggi mana? Aluminium. Jadi aluminium itu pada saat dia di non ferro ya, pada saat dia tuang itu nyusutnya itu lebih banyak dibanding baja dan besi. Kemudian pembuatan cetakan. Nah, ini coba kita cek ke sini. Nah, ini tadi ada ferro dan ada non ferro. Ferro itu besi, FC, kemudian sama baja. Terus non ferro ada aluminium, tembaga dan magnesium. Ini ya. Saya lanjut. Nah, ini. Setelah jadi, maka kita tentukan kita mau buat cetakan dari bahan apa. Gitu. Jadi cetakan ada yang cetakan pasir. Cetakan pasir ini ada beberapa macam. Ada yang resin sama katalisator ya waktu itu. Ada yang pakai proses water glass, CO2. Sama-sama pasir. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama, kalau menggunakan resin dan katalisator itu material yang tidak besar. Jadi misalkan dia bikin tadi kaliper, kan kecil tuh, tekanannya sedikit. Tapi kalau kita buat misalkan blok gitu ya, nah itu nggak akan kuat kalau pakai cuma resin katalisator. Maka dia pakai yang water glass. Gitu. Nah, cetakan permanen ini dies. Jadi kalau kalian pernah lihat pembuatan apa namanya, gampangnya gini, pembuatan klep ya, itu dia pakai dies. Jadi dia nanti
ditekan sama apa sama materialnya, kemudian jadi di situ. Paling gampang misalkan kita bikin pernah tahu nggak contohnya mold yang pakai das itu apa tempat sampo, tahu nggak? Itu pakai mold itu. Jadi begitu dia ditekan maka terisi, diangkat. Nah, dalam kaitannya logam sama non ferro itu yang paling banyak adalah yang menggunakan yang non ferro kalau menggunakan dies ini gitu. Kemudian cetakan sel ini sebenarnya ini untuk cetakan inti. Cetakan inti itu apa? Kalau kita buat blok mesin itu kan ada sirip-siripnya tuh, iya kan? Nah itu dia pakai inti cetakannya. Jadi dia kayak pasir, cuman dia keras banget. Harusnya sih ada di bawah di lab kita tuh, contohnya warnanya coklat. Kemudian cetakan lilin ini sama kayak styrofoam. Jadi kalau kita sudah buat kemudian diisi pasir, kita reming gitu ya. Ini nggak usah dicabut lagi. Kalau pakai kayu harus dicabut. Baru ada rongga dalamnya. Tapi kalau pakai lilin atau styrofoam, begitu direming, kemudian sistem saluran tuangnya sudah ada semua, sistem saluran tuangnya. Kemudian dituanglah baja, dia akan cair sendiri dan terbentuklah benda yang akan kita buat. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada jenis pola atau pattern, ada yang satu bagian. Jadi cetakan itu ada dua bagian. Ada cup sama ada drag. Kita bisa taruh di bagian satu, itu namanya satu bagian. Atau dia bisa pakai terpisah. Jadi atas bawah drag. Cara buatnya sama, dibuat dulu bagian drag, kemudian setelah jadi dia dibalik, ditaruh yang bagian cup, tambahin pasir, direming, jadi atas dan bawah gitu. Ini sama polanya papan ya, pola sekali pakai sama kayak tadi, kemudian pola logam dan kayu atau plastik gitu. Terus nah ini jenis pengecoran, ada sand casting yang tadi saya jelasin, ada die casting, ada investment casting, ada centrifugal, shell, sama continuous. Sama tadi yang gue jelasin ya. Kemudian, nah ini sand casting ini sama kayak tadi, ada yang pakai water glass, itu namanya CO2 proses. Ada yang tadi pakai apa namanya namanya furan. Jadi pakai tadi apa, resin dan katalisator, namanya tuh furan. Dia hijau warnanya gitu ya, hijau ya. Jadi kenapa pengecoran tetap ada, karena ini dianggapnya lebih murah. Terus nah ini yang di apa, die casting. Kemudian nah ini, jadi cacat pengecoran itu ada yang terjadi di benda setelah dicor. Setelah dicor, kemudian kita pisahkan antara sistem saluran tuang dan bendanya, dan dilakukanlah QC. Jadi QC itu nanti bisa kelihatan. Ada yang benda itu dipotong, kemudian kelihatan apakah terjadi rongga di situ. Yang paling ideal dan yang harus dicapai begitu dipotong bagian tengah itu sama sekali tidak ada rongga, dia harus solid. Kalau tidak ada rongga namanya porositas. Kenapa nggak boleh ada rongga? Begitu ada rongga berarti ada udara di situ, dan udara itu akan menyebabkan porosi. Akhirnya dia akan rusak dari dalam. Makanya kalau kita beli spare part, dia bilang ini ori tapi tidak melewati QC, kita nggak tahu.
hasilnya apa. Sama pabriknya, tapi ada yang digeser, ini nggak pakai QC, yang ini pakai QC, maka dia clear. Inklusi ini pasir yang ikut masuk ke dalam. Jadi pada saat dituang, kadang memang begitu di ramming, kalau ada ramming yang nggak padat, maka kecenderungan begitu ada logam cair yang mengalir, pasirnya akan ikut ke dalam. Jadi efisiensi dari pengecoran itu paling bagus 70-75%. Tapi rata-rata industri itu 60% udah bagus. 40%-nya ini gagal gitu ya. Gitu. Dan perbandingan ini antara benda sama sistem saluran tuang. Semakin besar 80% ke 20, maka 20%-nya itu sistem saluran tuang. Kalau dibuat 90%, maka kecenderungan mampetnya itu lebih besar gitu. Jadi efisiensinya memang kecil sekali efisiensinya dibanding dengan sistem yang tadi die casting gitu, karena dia sudah terukur dan inject. Kemudian misran ini dia nggak sama nih, kalau dua bagian cup and drag-nya nggak sama. Nah kalau cold shoot, nah tadi pada saat kita tuang dari dapur peleburan itu ada 2 tahap. Pertama, dapur peleburan dituang ke ladle. Ladle itu ciduk lah paling gampang. Jadi kalau kita mandi, kita ambil, itu namanya ladle, ciduk ya. Nah, tapi logam ini bukan diciduk. Dia ladle-nya ditaruh, kemudian dapur peleburannya dituang ke ladle. Dari ladle baru dituang ke cetakan. Jadi ada 2 step yang harus dilalui. Begitu kita salah hitung temperatur di dapur peleburan dan pada saat dituang ke cetakan itu rendah, maka dia akan terjadi tidak merata. Jadi kalau dari sini ke sini misalkan, pada saat dituang karena temperaturnya tidak sesuai, kan ada penurunan ya, dia nyangkut di sini. Saya mau nanya Mas soal cacat pengecoran. Kemarin kan saya buat komponen rumah motor listrik. Itu banyak bolong-bolongnya gitu Mas. Itu kemungkinannya cacatnya kenapa Mas? Porosity ya. Dia bolong-bolong dalam ya. Iya. Nah, buat rumah pompa kan, rumah listrik kan, dia yang ada sirip-siripnya itu kan. Jadi sirip itu ini kan pendinginannya cepat banget sirip, ya kan. Jadi yang harus disikapi adalah bagaimana pendinginan yang di sirip, dia kan bentuk tabung gitu kan, kemudian ada sirip-siripnya, itu supaya terisi full. Jadi bolong-bolong itu sebenarnya penyebabnya bisa satu, tidak terisi oleh riser. Yang kedua, udaranya tidak keluar. Kenapa udara nggak keluar? Bisa karena dari pasir ini kan ada meshnya pasir ini. Ada mesh, dia kehalusannya ada ukurannya tuh kehalusannya. Kalau kita salah mengejar permukaannya supaya halus, maka pasirnya harus yang halus, meshnya harus yang tinggi. Kendalanya apa? Pasir udara ini nyangkut nanti. Tapi kalau kita gunakan pasir dengan mesh yang lebih kecil, dia bagus tapi kasar permukaannya. Gitu. Bagaimana kalau kita menggunakan mesh yang halus tapi bendanya bagus? Nah, temperaturnya harus pas tuh. Dan pastikan udara yang keluar itu bisa disikapi sama riser, atau biasanya di industri itu secara praktis dia tusuk tuh. Dia tusuk kayak pakai lidi. Jadi pada saat dituang, logam cair yang keluar dari benda yang kita cor itu bentuknya cuma lidi panjang. Sehingga tinggal dipatahin aja udah selesai. Gitu.
Nah, menurut saya sih udara yang nggak keluar itu terjebak di dalam. Gitu. Makanya pada saat ngecor benda-benda yang tipis itu memang PR-nya perlu beberapa kali percobaan dan kita harus tahu bagian mana nih yang rawan dan itu ditusuk. Selain Anda supply dari riser, sebenarnya itu. Coba aja nanti kalau balik lagi ke industri kasih masukan itu. Ini kan manual kan semuanya kan? Pakai FC kan? FCD ya? FCD. Apalagi FCD itu tingkat penyusunan lebih tinggi dibanding FC. Karena FCD itu kan ada magnesium gitu. Ada lagi mau nanya? Lanjut ya, coba. Nah, ini pemeriksaannya. Visual mah gampang ya. Kita bisa lihat begitu dicor bendanya sesuai nggak bentuknya. Kemudian utuh nggak, ada nggak nyusut, itu visual. Tapi begitu visual nggak dapet, bisa pakai radiografi. Dia pakai apa namanya? Jadi visual ini bisa dipotong juga, dipotong. Kemudian radiografi itu ada alat yang kalau benda ini tidak padat, itu pasti ketahuan di situ. Cuman ini alatnya kan agak canggih nih, terus ultrasonik, daya penetran, sama ukuran dimensi ini sama visual sama. Jadi kalau kita mau ngecor cetakan kita ukurannya 5x8, begitu dibongkar, kemudian dibersihkan bendanya, ukuran kasarnya segini nggak nih? Karena kan harus ada machining lagi finishingnya. Kalau nggak berarti dia ada coran logam yang tidak masuk ke semuanya. Nah ini beberapa keuntungannya. Nah ini ya, terus tantangannya cacat produk yang tadi kita cerita, kemudian limbah udah pasti, karena begitu dia limbahnya banyak. Pada saat peleburan kita ambil slacknya, namanya slack removal, itu udah limbah, itu nggak akan kepake. Kemudian setelah dicor, cetakan yang kita bongkar, itu udah limbah. Nah biasa dulu tuh di bawah itu di lab pengecoran kita ngelakuin pakai induction furnace. Jadi begitu dilebur, kemudian dia dituang, bekas pasir-pasirnya ini udah nggak bisa dipakai, maka dia harus dibuang. PR juga ngebuangnya. Kalau dibuang di jalan-jalan yang becek, itu bagus tuh, dia padat gitu ya. Terus di dapur peleburan ini nggak boleh ada sisa, dia harus kebuang semua. Makanya kalau di industri kecil yang tidak rutin, biasanya kan sekitar 50 sampai 100 kilo itu begitu sisa 5 kilo aja, dia akan buang itu. Dia akan buang, biasanya dibentuk memanjang atau kotak supaya bisa dipakai lagi. Jadi nggak usah dibuat pola, dia taruh pasir, kemudian dibuat persegi panjang, dituang. Nah itu PR memang. Kalau limbah, jadi ke limbah sama emisi ini kan gas mau pakai induction, mau pakai kupola kan sama tetap. Apalagi kupola, dia pembakarannya ini banget, mengganggu kualitas udara gitu ya. Nah ini biaya cetakan ini kan tergantung dari harga pasir dan water glass, terus katalisator sama resin gitu kan, itu kan masih import gitu, seperti itu. Nah ini aplikasinya udah tahu semua lah ya, sebagai anak mesin. Kalau kita naik motor tuh apa aja sih yang dicor, selain dicor apa sih, kan ada proses forging, ada stamping gitu kan. Ini kan salah satu proses aja. Oke, ada yang mau tanya dari sini? Ya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Saya memiliki beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama itu, penyebab umum cacat pengecoran seperti porositas atau sering KG, dan bagaimana cara mencegahnya?
Terus pertanyaan saya yang kedua, apa saja parameter kritis dalam pengecoran logam ringan seperti aluminium dan magnesium? Oke, jadi tadi saya sudah sampaikan porosity ini sebenarnya itu udara yang tidak keluar, gitu ya. Tadi solusinya bisa dia tusuk gitu ya, supaya udaranya keluar, sama kapasitas risernya ini untuk menahan penyusutan yang ada di benda, itu salah satunya. Kemudian tadi apa pengecoran apa peleburan Parameter kritis dalam pengecoran logam ringan ya. aluminium. Nah, pada saat kita ngelebur, yang paling kritis adalah kita harus tahu kapan suhu yang pas dia dituang ke ladle dan kapan suhu yang pas dituang ke cetakan. Apa yang harus dihitung? Jarak dapur dituang ke ladle berapa menit, itu dihitung berapa persen penurunan suhunya. Dari ladle kemudian dibawa ke cetakan coran, itu berapa menit. Kemudian waktu dituang itu berapa menit. Karena tuangan pertama sampai terakhir itu beda. Itu yang paling kritis gitu ya. Nah, aluminium itu kesulitannya adalah suhunya kan tidak terlalu tinggi. Maka pendinginannya cepat banget gitu. Dan susutnya itu cepat banget susutnya. Itu sebenarnya yang paling harus perhatikan. Nah, kaitan dengan magnesium ini kan cara kita membuat material dari besi tuang kelabu menjadi besi tuang yang sifatnya ductile, targetnya seperti baja. Maka ditambahkanlah magnesium pada saat dia dituang dari dapur ke ladle. PR-nya apa? Jangan sampai magnesium yang kita tuang ini terbakar habis. Nggak akan jadi tuh. Ciri-cirinya pada saat dia di metalografi, dia akan buat ada hitam-hitam lingkar-lingkaran. Nah, itu berarti ductile-nya jadi. Dan komposisi kimia pada saat di dapur, kita cek di spektro, itu harus pastikan karbonnya berapa, silikonnya berapa, yang harus rendah fosfornya gitu. Nah, ini benar-benar harus dipastikan. Kalau di browsing, kita browsing banyak banget tuh cara-caranya dan berdasarkan pengalaman orang. Oke, baik, kalau nggak ada saya pikir udah sampai sekian, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pengajaran bukan hanya sebatas mentransfer pengetahuan, tapi juga lebih kepada memberikan inspirasi dan membuka mindset tentang kelanjutan dari khususnya industri teknik pengecoran logam, dan juga mahasiswa bagaimana menjadi karakter yang siap untuk terjun ke masyarakat. Melalui proses ini saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.